Salam saudara terkasih, kita jumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi hari ini. Dan pada hari ini kita akan menjalani berbagai pelayanan kehidupan kita. Dan mari kita dituntun oleh Tuhan, sehingga berkat Tuhan selalu mengalir, penyertaannya sungguh nyata bagi kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 9. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Torangna tutu nama norangi sandok jolma, ro tu portibion. Dalam bahasa Indonesia, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apabila kita orang yang pernah camping ataupun tidur di tengah hutan, maka kita tahu bahwa ada berbagai jenis terang yang ada. Kalau kita melihat kepada ranting-ranting yang sudah membusuk, ketika pada siangnya hari cerah, maka banyak ranting yang kelihatan terang. Namun ketika kita mengambilnya, tidak seterang yang kita lihat sebelumnya. Kemudian ada namanya yang disebut dengan terangnya bintang. Bintang itu terang kelihatan di atas, tapi tidak bisa untuk menerangi sampai kepada bumi. Dia hanya bisa dilihat sebagai sebatas pandangan mata ke langit. Demikian juga ada yang disebut dengan terangnya bulan. Terangnya bulan itu memang akan menjadi sebuah terang yang lebih di dalam malam hari. Namun tidak cukup untuk menjemur ataupun untuk menerangi jalan yang akan kita jalani. Dia terbatas terangnya. Kemudian kalau kita kepada siang hari, ada yang disebut dengan matahari. Terang matahari adalah terang yang begitu bersinar, yang mampu menerangi seluruh bumi. Dan orang akan memanfaatkan terangnya matahari ini sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang memanfaatkan sebagai energi, ada yang memanfaatkannya sebagai cara untuk melakukan berbagai inovasi-inovasi dalam berbagai teknologi. Namun terang itu bisa menerangi mata kita, belum tentu bisa menerangi hati kita. Bisa kita hidup di dalam terangnya matahari, namun hati kita sebegitu gelap sehingga yang terang itu terasa menjadi gelap. Terang yang sesungguhnya adalah Kristus Yesus. Terang itu bisa menerangi mata kita, bisa menerangi pikiran kita, bisa menerangi ucapan kita, dan bisa menerangi hati dan batin kita. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, meski banyak kebuntuan-kebuntuan yang terjadi, dengan hadirnya Yesus Kristus, hati kita akan diarahkan sesuai dengan keinginannya, dan kita akan mampu melihat jalan keluar di dalam sebuah persoalan yang begitu berat. Karena memang dialah terang yang sesungguhnya, yang bukan hanya menerangi mata fisik kita, namun juga mata iman kita, yang bukan hanya menerangi mata fisik kita dan juga menerangi pikiran kita. Ketika orang hidup di dalam Yesus, maka dia akan tahu apa yang akan dilakukannya. Hatinya akan dituntun sesuai dengan kehendak Yesus, sehingga dia melakukan apa yang berkenan kepada Yesus Kristus. Banyak yang tidak kita pahami dalam dunia ini. Banyak hal yang tidak kita mengerti. Namun dengan adanya terang yang sesungguhnya itu, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus,
terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, kita terima dalam hidup kita. Kita imani dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengalami kebuntuan, datang kepada Yesus, berikan kepadanya. Karena memang jelas dikatakan dalam Matius 11 ayat 28, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya kita memiliki beban berat, kita memiliki begitu persoalan yang begitu bertindih-tindih, namun ketika kita datang kepada Yesus, Dia akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan pasti memimpin kita sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, seberat apapun persoalan hidupmu, biarlah terang Kristus yang meneranginya sehingga engkau berjalan dalam terang. Seberat apapun pergumulan yang engkau hadapi, lihatlah terang itu, seberkas cahaya yang datang daripada Kristus Yesus yang menjadi jalan keluar di dalam segala persoalan kehidupan. Oleh karena itu, terang yang sesungguhnya sudah datang. Terima, lihat, dan hidupilah itu, sehingga engkau hidup di dalam terang. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Yesus adalah terang kami. Terang dalam iman kami, terang dalam pikiran kami, terang di dalam pergumulan kami. Cukup banyak pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Namun ketika Engkau datang, kami percaya jalan keluar sesuai dengan keinginan Tuhan akan terjadi bagi kehidupan kami. Allah Bapa yang baik, biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kami. Biarlah kami menjadi sesuai dengan kehendak dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap apa yang kami dengar menjadi bisa kami lakukan. Hamba berdoa kepada setiap umat Tuhan, berkati, tuntun, dan berikan sukacita dengan berbagai cara Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak-Mu jadi di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.